Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya ba'dah. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melihat kembali lanjutan materi pembelajaran kita, yakni kalau kita lihat periodisasi sejarah Islam. Pada hari yang kesempatan yang berbahagia ini kita akan lihat dan melanjutkan bagaimana dengan sejarah Islam. Terkadang kita mengabaikan bagaimana sejarah itu, padahal sejarah itu sangat menggambarkan bagaimana perjuangan-perjuangan yang kita lakukan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Artinya kalau kita lihat bagaimana dulu Rasul, para sahabat, ya kan, dan para dinasti-dinasti lainnya dan mengembangkan ajaran agama Islam, bisa kita lihat bagaimana keadaan Islam itu. Jadi kita tahu bagaimana gerakan-gerakan ataupun bagaimana perkembangan Islam pada masa dahulu dan masa sekarang. Nah, kita lihat bahwa Harun Nasution itu dalam bukunya menjelaskan yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspek. Dia mengatakan Harun Nasution membagi sejarah Islam itu ke dalam tiga periodisasi sejarah Islam. Yang mana kalau kita lihat periode yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik ini kalau kita lihat dari tahun 650 sampai 1250. Jadi periode klasik ini merupakan periode kejayaan Islam. Ya, jadi kalau kita jangan salah bahwa kalau kita lihat pada periode klasik ini adalah periode kejayaan Islam. Jadi dulu pernah jaya Islam itu bisa kita lihat dalam berbagai nanti literatur yang ada diceritakan bahwa Islam itu pernah jaya. Jadi pada masa klasik ini periode kejayaan Islam dibagi dalam dua fase. Jadi pada masa klasik ini dibagi dalam dua fase. Fase pertama kalau kita lihat fase ekspansi, ya, fase ekspansi dan integrasi dari tahun 650 sampai tahun 1000. Dari tahun 650 sampai tahun 1000. Jadi masa ekspansi ini kalau kita lihat Islam maju masa khalifah, ya, perluasan ke barat. Ya, bisa kita lihat Afrika Utara, Spanyol, ya. Kalau ke timur bisa kita lihat Persia, India. Itu pada masa itu sedang masuk Islam. Perluasan Islam ke daerah barat dan timur, nah, itu sudah pada masa klasik. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya nanti bahwasanya pada masa itu Islam berkembang. Ya, berkembang sampai ke sana. Nah, yang kedua kita lihat fase klasik ini adalah fase desintegrasi. Desintegrasi ini pada tahun 1250, ya. Kalau kita lihat pada tahun fase desintegrasi ini tahun 1000, mulai tahun 1000 sampai 1250. Dimulai tahun 1000 sampai tahun 1250. Ini masa desintegrasi. Masa ini bagaimana? Kalau kita lihat masa ini perpecahan, kemunduran terjadi. Di sana terjadi perpecahan, terjadi kemunduran. Bagaimana politik di sana hingga Baghdad hancur. Jadi pergolakan politik hingga Baghdad hancur oleh tentara barbar, tentara Hulagu Mongol. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat bahwa Mongol ini dari dulu mengintai bagaimana kerajaan Islam itu pada masa itu. Jadi pada masa ini desintegrasi ini dari tahun 1000 sampai 1250 ini masa perpecahan. Di sanalah hancurnya Baghdad. Baghdad itu merupakan kerajaan Islam yang besar pada masa itu. Ya, bagaimana historisnya Baghdad itu? Bisa kita lihat dalam literatur yang lain lagi.
Kemudian kita lanjut dengan periode pertengahan. Tadi periode klasik. Berikutnya adalah periode pertengahan dari tahun 1250 hingga 1800. Jadi periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Di sini periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam. Karena tadi kita lihat periode klasik pada fase desintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250, di sana ada terjadi perpecahan, maka hancurnya kota Baghdad pada masa itu. Jadi masa 1250 kalau kita melihat bahwa pada masa ini masa kemunduran Islam. Jadi kemunduran Islam dibagi ke dalam dua fase. Fase yang pertama adalah kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Fase yang kedua munculnya ketiga kerajaan besar. Jadi fase kedua ini fase munculnya ketiga kerajaan besar dari tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. Nah, ini berikutnya yang ketiga, periode ketiga adalah periode modern. Periode modern tahun 1800 sampai seterusnya hingga sekarang. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Jadi periode pertengahan tadi ada tiga kerajaan besar, kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, ya kan, kerajaan Mughal. Jadi kalau kita lihat dengan munculnya para pembaharu Islam, banyak para tokoh-tokoh Islam bermunculan untuk kemajuan zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat Islam itulah menurut Harun Nasution mengklasifikasikan periode klasik, periode pertengahan dan periode modern. Itulah yang sekarang. Terkadang kita tidak menyadari bagaimana perjuangan Islam. Kita lihat sejarah. Nanti lebih detailnya kita melihat bagaimana sejarah Islam, bagaimana literatur kita untuk lebih mengetahui dan membahas bagaimana sebenarnya Islam itu pada masa dahulu. Nah, ini satu kajian kita, materi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.